Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa untuk hadir di YouTube ini dalam rangka untuk menyampaikan kajian-kajian ilmu qawaid, ilmu tata bahasa Arab. Semoga ini ada berkah dan ada kebaikan bagi kita, bagi pendengar dan bagi hadirin para pemirsa. Kemudian salawat berkah salam tak lupa pula kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sesi ini adalah ilmu sharaf. Ilmu sharaf ini adalah syarful ummul ulum wa nahu abuha. Sharaf itu ibunya ilmu dan nahu itu bapaknya ilmu. Jadi antara dua ilmu nahu dan sharaf ini tidak bisa dipisahkan. Karena dua ilmu yang saling kait mengait, yang saling berkaitan. Sharaf itu adalah ibunya dan nahu itu adalah bapaknya. Jadi kedua ilmu ini, nahu dan sharaf, ini sangat penting sekali. Maka pada sesi ini kajian kita adalah sharaf dengan kitab Taftazani, kitab sharafnya. Dan ini juga dibaca di beberapa pondok pesantren oleh kalangan santri dan juga para asatis dan asatizah yang mengajarkan ilmu nahwu sharaf atau ilmu sharaf ini, dan juga banyak memakai atau membaca kitab Taftazani sebagai buku dasar untuk belajar sharaf. Baik, saudara sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna at-tashrifa fil lughati at-taghyir wa fi as-sina'ati tahwil al-asl al-wahidi ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin la tahsulu ila biha. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tasrif itu menurut bahasa adalah at-taghyir, perubahan. Jadi ilmu sharaf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ilmu sharaf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, maka yang membedakan ilmu nahu adalah, kalau ilmu nahu dulu kita bahas adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir, di akhir kalimat dalam bahasa Arab, itu akhir kalimat. Nahu di akhir kalimat, sedangkan dalam ilmu nahu dan sharaf ini perubahan bentuk kalimatnya. Bentuk kalimat sebagai gambaran awal saudara sekalian. Contoh umpamanya fi'il madhi. Dari fi'il madhi nanti bisa dari fi'il mudhari, dari fi'il mudhari bisa nanti fi'il amar, isim maf'ul, isim fa'il. Itu perubahan-perubahan seperti itu dari asal yang satu. Itu namanya adalah ilmu sharaf. Nanti kita bahas masalah ilmu sharaf. Maka perubahan itu secara bahasa menurut lughah at-taghyir atau perubahan. Wa fi sina'ah, dan menurut istilah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin li ma'anin maqsudatin la tahsulu ila biha. Perputaran asal yang satu
kepada contoh yang berbeda untuk mendapatkan maksud yang kita inginkan. La tahsulu illa biha, tidaklah akan menghasilkan kecuali dengan tasrif. Jadi perputaran asal yang satu. Asal yang satu, ini ada dua pendapat saudara sekalian. Asal yang satu itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan asalnya fi'il madhi, yang kedua mengatakan asal fi'il yang satu adalah masdar. Jadi asal yang satu itu ada dua pendapat para ulama di sini. Yang pertama mengatakan asal satu adalah fi'il madhi, yang kedua adalah masdar. Tapi di sini yang lebih mu'tamad, yang lebih banyak mengatakan itu asal satu adalah fi'il masdar. Jadi yang lebih kuat, lebih banyak pendapat mengatakan bahwa asal yang satu itu adalah masdar. Jadi kalau semuanya daraba yadrubu darban, berarti daraba itu katanya dari darban, masdarnya darban. Dari darban itulah pecah menjadi 10 nanti. Dari situlah asalnya berputar dari asal yang satu, maka berubah menjadi sampai 10 nanti. Maka disebut nanti namanya tasrif istilahiyah atau tasrif istilahi. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ila amsilatin, kepada contoh berbeda-beda itu, ini pemahamannya jemaah para saudaraku sekalian, dari satu kalimat tadi, dari satu kalimat itu berputar-putar mendapatkan makna yang banyak. Contoh, asal tadi kata masdar mu'tamad menurut pendapat yang paling kuat asal itu masdar. Dari asal yang satu itu bisa dorban arti pukulan. Kalau kita ingin membuat telah memukul, berarti dipindahkan ke fi'il madhi daraba. Kalau sedang memukul fi'il mudhari yadribu. Kalau pukullah fi'il amar idrib. Kemudian yang memukul isim fa'il, yang dipukul isim maf'ul. Artinya dari kalimat yang satu itu ada berputar mendapatkan makna dan contoh-contoh yang berbeda. Nah, ini asalnya. Maka pendapat yang kuat itu di sini mengatakan bahwa asal yang satu itu adalah masdar. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari asal yang satu itulah maka dia nanti akan mendapatkan beberapa contoh yang kita maksud atau yang kita inginkan. Tentunya itulah disebut dengan tasrif istilahiyah atau tasrif 10. Tasrif 10 atau tasrif istilahiyah. Kemudian summal fi'lu imma sulaisiyun wa imma ruba'iyun. Kemudian fi'il itu ada yang disebut sulasi dan ada yang disebut dengan ruba'i. Apa sulasi itu? Sulasi itu adalah fi'il yang asalnya itu 3. Fi'il yang asal hurufnya 3. Sesuai dengan kata sulasi, salah satu arti 3. Sulasi artinya 3, yang asal hurufnya 3. Ini aslinya. Contoh, daraba, kataba, nasara, fataha, alima, wajila. Ini contoh fi'il yang asal hurufnya aslinya 3. Ini belum ada penambahan. Ini masih asli dalam bentuk 3. Kemudian wa imma ruba'in, ada fi'il itu yang ruba'i. Apa pemahamannya jemaah para pendengar? Pemahamannya adalah ruba'i itu fi'il yang asal hurufnya 4. Asal hurufnya 4. Jadi 4. Sulasi 3, ruba'i 4. Jadi asal hurufnya 4 itu adalah fi'il yang ruba'i. Apa contohnya? Contohnya zalzalah, kemudian bartala, apalagi basmalah, hamdalah, begitu ya. Ini contoh-contoh fi'il yang ruba'i yang 4 hurufnya itu. Kemudian wa kullu wahidin minhuma, dan setiap salah satu dari keduanya tadi, yang mana ruba'i dan sulasi dan ruba'i, ada imma mujarrad atau mazidu fi, ada yang mujarrad dan ada yang mazid fi. Apa mujarrad itu? Mujarrad itu sunyi dari tambahan. Jadi ada sulasi mujarrad dan ada sulasi mazid, ada ruba'i mujarrad dan ada ruba'i mazid.
Mujarrad itu apa maksudnya? Nah, mujarrad itu sunyi, artinya dia tidak ada penambahan di situ. Masih utuh seperti aslinya, masih asli seperti itu. Tidak ada penambahan dan tidak ada perubahan sama sekali. Itu adalah contoh sulasi mujarrad. Nah, seperti dalam kitab Matan Bina wal Asas, di situ dijelaskan bahwa sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Bab tasrif itu 35 bab, 6 bab untuk sulasi mujarrad. 6 bab untuk sulasi mujarrad. Yang anak-anak kita yang belajar itu dia mensyairkan seperti ini. Fatahud dhammin fatahu kasrin fatahtani, kasrun fathin dhammatani kasratani. Artinya apa? Di situ ada fatahud dhammin, fatah pada fi'il madhinya dan dhammah pada fi'il mudhari'. Contoh nasara yansuru. Fatahud dhammin, fatah pada fi'il madhi, nasara dan dhamma pada fi'il mudhari'. Contohnya adalah nasara yansuru, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya pada fa'ala berharkat fatah dan pada fi'il mudhari' berharkat dhammah. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Kemudian fatahu kasrin. Fatahu kasrin itu apa? Fatah pada fi'il madhi harkat fi'ilnya dan kasroh pada fi'il mudhari' harkat fi'ilnya. Daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu itu mauzunnya, wazannya fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang ketiga fatahtani. Fatahtani itu apa? Patah keduanya. Patah ain fi'il pada madhi dan fatah ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Keduanya patah. Contoh fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Keduanya patah. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat adalah kasrun fathin. Kasrun fathin itu kasro harkat fi'il pada fi'il madhi dan patah pada fi'il mudhari'. Apa wazannya? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Wazannya itu, mauzunnya apa? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Yang keempat apa? Dhammatani. Dhammatani itu dhamma harkat ain fi'il pada fi'il madhi dan dhamma pada fi'il mudhari'. Yaitu hasuna yahsunu. Hasuna, sin berharkat dhammah. Yahsunu, sin kedua juga berharkat dhammah. Hasuna yahsunu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, itu namanya timbangan sewazan. Sewazan dengan mauzun itu harus sama. Kemudian terakhir kasrotani. Contohnya adalah wazannya kasrotani. Fa'ila yaf'ilu. Kasroh harkat ain fi'il pada fi'il madhi dan kasroh pada fi'il mudhari'. Jadi keduanya sama-sama kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Maka untuk lebih mudahnya para pelajar-pelajar di pondok-pondok pesantren, maka dia membaca seperti yang kami bacakan tadi, menghafal syairnya. Fatahu dhammin fatahu kasrin fatahtani, kasrun fathin dhammatani kasrotani. Itu untuk memudahkan menghafal. Karena di situ ada dua fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Yang berubah harkat di situ harkat ain fi'il. Maka fi'il madhi itu untuk sulasi mujarrad 3 harkat ain fi'ilnya. Fi'il madhi untuk sulasi mujarrad 3 harkat ain fi'ilnya, saudara sekalian. Apa 3 itu? Yang pertama fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga kasroh. Cuman ini harkatnya untuk fi'il madhi yang sulasi mujarrad itu. Yang pertama fathah, seperti nasara, daraba, itu fathah. Fataha, itu fathah. Yang kedua dhammah, hasuna. Yang ketiga kasroh, alima. Kemudian hasibah. Itu cuma 3 harkat ain fi'il pada fi'il madhi sulasi mujarrad. Cuma 3 harkatnya pada fi'il madhi sulasi mujarrad. Jadi bab tasrif itu 35 bab. Nah, 6 bab sudah ada di sulasi mujarrad. Berarti tinggal 29 bab lagi untuk yang lain-lainnya. Jadi memang kalau untuk sharaf ini tidak serumit nahwu.
Kenapa? Karena soraf ni kita belajar tasrif aja nanti. Tasrif aja seperti fi'il madhi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu fi'il madhinya. Kalau fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ini tasrif fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il amr, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. 6 cuman. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Atau if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Atau af'il, af'il, af'ila, af'il, af'ila, af'ilu, af'ili, af'ila, af'ilna. Jadi fi'il amr cuma 6 tasrifnya, saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun sudah berada, jangan lupa subscribe YouTube kami, ambil faedah di sini, ambil pelajaran dari kajian-kajian kita ini. Insya Allah berkah dan akan memberikan kepada kita kebaikan dalam hal menambah khazanah ilmu pengetahuan, termasuk sekali dalam ilmu tata bahasa Arab. Kemudian saudara sekalian, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mazid, ada rubai yang mazid, dan ada sulasi yang mazid fi. Nah, sulasi yang mazid fi, wa kullu wahidin minhuma imma salimun, ada salim, ada ghairu salim. Apa yang maksud dengan salim? Jadi setiap kedua itu ada yang salim, ada ghairu salim. Apa yang salim atau dengan ghairu salim itu? Salim adalah wa na'ni bis salim, dan kami maksud dengan salim itu adalah ma salimat huruful asliyah allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lam min hurufil illati wal hamzati wa tad'if. Adalah apa? Yaitu isim, fi'il yang selamat huruf asalnya. Mana huruf asal itu? Huruf yang setentan dengan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, daripada huruf ilat. Huruf itu apa? Huruf ilat, hamzah dan tad'if. Jadi fi'il salim itu adalah fi'il yang selamat huruf asalnya. Dari mana? Pertama huruf ilat, yang kedua hamzah, yang ketiga tad'if. Jadi tiga. Dia ada 3. Yang pertama hamzah, yang kedua huruf ilat, yang ketiga tad'if. Selamat dari 3 hal ini. Maka fi'il itu adalah fi'il yang salim, artinya selamat. Fi'il yang salim. Huruf asal itu mana? Huruf yang setentang dengan fa fi'il, yang setentang dengan ain fi'il, yang setentang dengan lam fi'il. Nah, huruf asal nama itu yang 3 itu. Jadi tidak ada di antara huruf 3 tadi, huruf ilat tidak ada di situ. Tad'if huruf ganda tidak ada di situ. Hamzah tidak ada di situ. Maka apabila tidak ada yang 3 itu, maka adalah fi'il salim namanya, saudara sekalian. Apa contohnya kita ambil? Contoh yang biasa. Contoh fi'il yang tidak ada huruf ilat, yang tidak ada tad'if, yang tidak ada hamzah. Zahabah. Zahabah. Apa lagi? Apa lagi? Katabah. Nasarah. Darabah. Nazarah. Nah, itu fi'il yang tidak ada di situ hamzah, huruf ilat dan tad'if. Nah, sebelumnya mari kita coba ambil contoh. Apa contoh fi'il yang ada huruf ilat? Berarti dia bukan salim nanti ya. Berarti huruf salim. Apa contohnya? Wa'ada. Huruf ilat itu ada 3. Waw, alif, ya. Itu huruf ilat. Waw, alif, ya. Maka waw, alif, ya itu adalah huruf ilat. Dan dia kalau masuk pada fi'il, maka dia bukan fi'il salim. Karena huruf ilat di situ. Seperti wa'ada, qala, ja'a. Pada qala itu alif, pada ja'a itu alif juga, pada wa'ada itu waw. Jadi ada huruf ilat di situ. Nah, huruf ilat kalau ada di situ berarti dia bukan fi'il yang salim. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa yang saya sayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada hamzah, yang ada hamzah lagi, apa contohnya? Yang ada hamzah itu akhazah, sa'alah, apa lagi? Akhazah, sa'ala, qara'a,
Akhaza hamzah di awalnya. Kemudian sa'ala pada ain fi'il hamzahnya. Qara'a pada lam fi'il hamzahnya. Nah, itu namanya fi'il yang ada hamzah, dan itu adalah fi'il yang ghairu salim atau yang bukan salim. Kalau tad'if, apa contoh tad'if? Yang tad'if itu contohnya adalah farrah, marrah, maddah. Ada dua huruf yang dempet, yang ada huruf yang sama dua di situ. Huruf ganda dua. Marrah, maddah, marrah, maddah, farrah. Itu kena ada huruf ganda yang sama di situ, maka dia tad'if dalam sulasi. Ya, nanti rubai lagi nanti. Tad'if pada sulasi karena ada huruf ganda di situ, itu ada dua, seperti marrah berarti ada dua ra. Kalau madda dua dal, kalau farrah dua ra juga. Ada huruf ganda. Nah, itu disebut tad'if. Jadi yang ada tad'ifnya atau mudha'af berarti dia bukan fi'il salim. Yang ada hamzahnya berarti dia bukan fi'il salim. Yang ada huruf ilatnya berarti dia bukan fi'il salim juga. Jadi fi'il salim itu fi'il madhi yang selamat huruf asalnya, itu huruf yang setentang dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il daripada huruf ilat, hamzah, dan tad'if. Maka itu pemahaman fi'il salim. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini bisa dicerna dengan baik. Dengan contoh-contoh yang telah kami sampaikan tadi, dengan contoh-contoh yang telah kami berikan, kami sajikan, bisa insyaAllah mudah-mudahan mengambil i'tibar atau pelajaran dari apa yang kami sampaikan tadi. Amma sulasiyul mujarrad, adapun sulasi mujarrad. Adapun sulasi mujarrad, apa sulasi mujarrad itu adalah? Sulasi mujarrad itu adalah sulasi huruf 3, mujarrad sunyi. Sunyi dari tambahan dari 3 huruf, tidak ada tambahan, masih utuh seperti itu. Fa in kana madhihi ala waznin fa'ala maftuhul aini, pamudhari'uhu yaf'ulu, pamudhari'uhu yaf'ulu au yaf'ilu. Maka apabila fi'il madhinya wazan fa'ala, didomahkan ain fi'ilnya, maka mudhari'nya ada dua wazannya. Ada yaf'ulu atau yaf'ilu. Jadi kalau fi'il madhinya itu patah, maka fi'il mudhari'nya ada dua wazannya, ada yaf'ulu dan ada yaf'ilu. Jadi dalam 6 bab yang kita sebut di atas tadi, maka ada fi'il madhi, fi'il mudhari itu yang yang berharakat dhamma dan berharakat kasrah, ya, dan berharakat kasrah atau berharakat di bawah kasrah. Seperti contoh yang dhammah, yang berharakat dhamma itu fi'il mudhari'nya yansuru, yaf'ulu, nasara yansuru, nasara yansuru. Kemudian yang kasrah fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, ini contoh sebelumnya. Contoh yang nasara yansuru, daraba yadribu. Wa qad yaji'u ala yaf'alu maftuhul aini idza kana ainu fi'lihi awlamuhu harfan min hurufil halqi. Dan kadang-kadang ada juga wazan yaf'alu yang dipatahkan ainnya apabila ada ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu daripada huruf halqi. Jadi huruf halqi itu ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ini apabila dia masuk kepada apabila ain fi'il atau lam fi'ilnya salah satu daripada huruf itu, maka fi'il madhi, fi'il mudhari'nya berharakat fathah. Contoh, fataha yaftahu. Ha ada situ. Ha itu huruf halqi. Dalam tajwid kita pernah kenal namanya izhar halqi. Izhar halaq dari tajwid. Nah, sama itu hurufnya. Ain ha, aim ha, kan itu kita baca dulu hamzah ha. Artinya itu juga yang kita bahas. Di sini sama huruf halqi itu juga. Jadi apabila ada salah satu daripada huruf halqi tadi pada ain fi'il, ada pada
lam fi'il, maka harkat ain fi'il baik fil madhi atau fil mudhari maka berharkat fathah. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Apa wazannya itu? Mauzunnya wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Namun sebelumnya para saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan wazan? Saya belum jelaskan di atas tadi. Saya jelaskan. Yang dimaksud dengan wazan artinya timbangan. Apa yang ditimbang itu? Yang ditimbang. Berarti ada mauzunnya, timbangan. Timbangan dan yang ditimbang. Timbangan namanya wazan, yang ditimbang namanya mauzun. Yang ditimbang. Berarti antara wazan dengan mauzun harus sama harokatnya, sama jumlah hurufnya, sama harokatnya dan sama jumlah hurufnya. Itu disebut dengan sewazan. Tapi kalau ada nanti sama jumlah huruf tapi tidak sama harokatnya, berarti nggak sewazan. Ada contohnya? Ada. Apa contohnya? Fa'ala yaf'ulu. Seperti umpamanya fa'ala yaf'ulu, daraba yadribu. Itu tidak sewazan. Kenapa dikatakan sewazan? Kalau fa'ala yaf'al fa'ala fil madhinya sewazan, tapi pas fil mudhari'nya bermasalah itu. Bermasalah. Pas fil mudhari'nya tidak cocok. Kenapa? Karena fil mudhari'nya wazannya berharkat dhamma, pas fil mudhari' pada mauzunnya berharkat kasro ain fi'ilnya. Maka ini tidak sewazan karena diharkat. Kalau jumlah huruf oke, tidak ada masalah, pas 3-3. Tapi nanti pas harokatnya di sini bermasalah atau tidak sesuai. Itu disebut dengan sewazan. Contoh lagi saudara sekalian, yang bab ketiga ini, sa'ala yas'alu, mana'a yamna'u. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Ada hamzah pada ain fi'ilnya. Sa'ala yas'alu, hamzah pada ain fi'il. Mana'a yamna'u, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya ain. Mana'a yamna'u. Sa'ala yas'alu, mana'a yamna'u. Jadi ini contoh ya, contoh berharkat fathah ain fi'ilnya dan ain fi'il pada fi'il madhi dan ain fi'il pada fi'il mudhari. Kenapa berharkat fathah? Karena di situ ada salah satu huruf halki tadi itu terletak pada ain fi'il atau pada lam fi'il. Pada fa fi'il tidak. Jadi pada dua saja, ain fi'il dan fa fi'il. Ain fi'il dan lam fi'il ya. Kemudian aba wa ya'ba. Aba wa ya'ba. Kemudian ada yang saz, pengecualian ya. Pengecualian itu di sini wa in kana madhi ala waznin. Tapi ada pengecualian di sini disebutkan saudara sekalian. Apa nih? Pada contoh aba, kemudian di situ ada huruf hamzah juga pada aba wa ya'ba, itu saz, ay mukhalaf al-qiyas, dia menyalahi daripada qiyas yang ada. Pada contoh itu saudara sekalian. Wa in kana madhihi ala waznin, dan jika ada madhinya atas wazan fa'ila itu dikasrokan ain fi'ilnya pada fi'il mudhari, yaf'alu dipatahkan ainnya. Jadi pada fi'il madhi fa'ila dan pada fi'il mudhari difatahkan. Berarti fa'ula yaf'alu. Fa'ula yaf'alu. Fa'ula dikasrokan, fa'ila dikasrokan ain fi'ilnya, maka fi'il mudhari'nya difatahkan. Difatahkan. Jadi fa'ila yaf'alu, difatahkan. Fa'ila yaf'alu. Apa contohnya? Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Jadi ada contoh pengecualian juga. Ini hasiba kasroh tapi yahsibu bil mudhari'nya kasroh ain fi'il. Ini ada pengecualian juga. Dan saudara-saudara hasiba. Wa in kana madhi ala waznin fa'ula, dhammah ainnya, maka mudhari'nya yaf'ulu didhammakan juga. Didhammakan juga. Jadi ada yang didhammakan juga ya.
Jadi ada ain fiilnya yang didhamma fa'ula, yaitu kemudian fiil madhi didhammakan juga fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, hasuna yahsunu. Mana ain fiilnya? Ain fiilnya adalah sin. Harkatnya apa? Dhammah. Harkatnya dhammah. Hasuna yahsunu. Harkatnya adalah dhammah. Saudara-saudaraku, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fiil sulasi itu sulasi mujarrad ada 6 bab tadi. Kemudian sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu ada terbagi kepada 3. 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. 1 huruf yang bertambah 1, 2 huruf yang bertambah 2 huruf, 3 huruf yang bertambah 3 huruf. Berarti ada 3 pembagian sulasi mujarrad itu. Yang sulasi mazid 1 huruf itu ada 3 bab. Sulasi mazid 1 huruf ada 3 bab. Artinya apa? Sulasi 3 tambah 1, jumlahnya 4 huruf, 4 huruf. Jadi makanya disebut dengan sulasi mazid 1 huruf. Jadi 3 tambah 4 jumlahnya adalah 3 tambah 1 jumlahnya di 4. Jadi 4 huruf. Yang 3 asli, yang 1 itu ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Tambahan. Maka disebut dengan sulasi mazid 1 huruf. Kemudian kalau untuk rubai mujarrad cuma 1 bab saja. Cuma 1 bab. Tadi kalau rubai mazid, sulasi mujarrad ada 6 bab. Kalau rubai mujarrad cuma 1 bab saja, itu fa'lala, kadahraja, dahrajatan wa dihrajan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. 1 bab cuma. Kalau sulasi rubai mujarrad. Kemudian yang sulasi tadi lagi, sulasi apa? Sulasi mazid. Sulasi mazid ya. Sulasi mazid yang pertama adalah makana madhihi ala arba'ati ahruf. Makana madhihi ala arba'ati ahruf, yaitu fiil yang ada madhinya 4 huruf. 4 huruf seperti af'ala, nahu akrama ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian akrama yukrimu ikraman. Ini namanya bab if'al, karena nama bab itu diambil daripada nama masdarnya. Saudaraku, para pemirsa, para pendengar ya dirahmati Subhanahu wa taala, jangan lupa di subscribe YouTube kami. Ada berkah, ada kebaikan di sini insyaallah, ada hikmah di balik ini, ada nilai kebaikan di sini insyaallah untuk berbagi-bagi ilmu kebaikan untuk kita bersama-sama dalam hal untuk kajian-kajian kitab gundul atau kitab turas, yaitu ilmu qawaid nahwu dan sharaf ini. Saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah, maka bab pertama itu namanya bab if'al. Nama bab itu diambil daripada masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ziyadahnya apa? Hamzah pada awalnya. Jadi hamzah yang bertambah pada awalnya. Akrama sekatanya apa? Karumah. Tambah hamzah di awalnya. Akrama. Af'ala hasilnya fa'ala. Tambah hamzah di awalnya di af'ala. Yang kedua, bab taf'il. Apa bab taf'il itu? Yaitu wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Apa ziyadahnya? Huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Jadi ziyadahnya itu tambahannya huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Nah, maka bab ini namanya bab taf'il. Bab taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Karrama yukarrimu takriman. Kemudian nassara yunassiru tashrinan. Ya. Jadi bab ini namanya bab taf'il. Jadi yang ziyadah situ apa? Huruf yang sejenis dengan ain fi'ilnya.
Jadi contohnya farraha yufarrihu tafrihan. Farraha yufarrihu tafrihan. Tafrih. Nah, itu nama bab itu, masdar itu. Masdar daripada farraha. Nah, taf'il wazannya itu. Taf'il wazannya itu. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Nah, maksudnya apa? Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Nah, jadi bab ini namanya bab mufa'alah. Apa ziyadah di situ, tambahan di situ? Alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Maka fa-nya baca panjang. Fa'alah. Alif yang ada antara fa fi'il dan ain fi'il itu adalah alif ziyadah. Maka jumlah hurufnya sekarang menjadi 4. Fa, alif, ain, lam. Fa, alif, ain, lam. Fa'ala, fa'ala. Qatala, yuqatilu, muqatalatan, qitalan, qitalan. Nah, jadi bab ini namanya bab mufa'alah. Nah, inilah sulasi mazid satu huruf yang cuma 3 bab. Bab pertama namanya bab if'al, bab kedua namanya bab taf'il, bab ketiga namanya bab mufa'alah. Bab pertama wazannya af'ala yuf'ilu if'alan, mawzunnya akrama yukrimu ikraman. Bab kedua namanya bab taf'il, wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mawzunnya farraha yufarihu tafrihan. Bab ketiga namanya mufa'alah, wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Apa mauzunnya? Mauzunnya adalah qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan. Inilah saudara sekalian, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sulasi mazid satu huruf yang bertambah dari asal cuma satu huruf. Maka jumlah fil madhi nanti 4 huruf. Wasani yang kedua, makana madhi ala hamsati ahruf, yaitu fi'il madhi yang ada hurufnya 5. Sulasi 3 tambah 2 jadi 5, jadi 2 tambahannya. Jadi ada 2 tambahan, sekalian, ada 2 tambahan dari 4, dari 3 huruf ditambah 2 menjadi 5. Menjadi 5. Maka madhihi ala khamsati ahruf, yaitu yang pertama yang ditambah awal itu ta. Kemudian contohnya apa nih? Ma'awalhu atta, yang ada di awalnya ta, ziyadahnya ta. Contohnya tafa'ala, takassara, yatakassaru, takassuran. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Apa ziyadah di situ? Ziyadah di situ adalah ta di awalnya, kemudian huruf yang sejenis dengan ain fi'il. Itu ainnya, double ain situ. Tafa'ala, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Takassara, yatakassaru, takassuran. Kemudian tafa'ala, contohnya taba'ada, yataba'adu, taba'udan. Taba'ada, yataba'adu, taba'udan. Tafa'ala, yatafa'alu, taba'ud. Berarti namanya bab tafa'ud. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ul. Namanya bab tafa'ul. Kenapa? Karena diambil dari nama masdar. Yang pertama namanya bab tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Tafa'ul pertama. Yang pertama namanya bab tafa'ul. Yang kedua namanya bab tafa'ulan. Tafa'ul. Yang pertama tafa'ul, yang kedua tafa'ulan. Tafa'ul. Bunyinya agak sama, hampir sama bunyinya, tapi berbeda. Maka ditengok, saudara sekalian, dengarkan kembali, saya ulang. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Ada tasdiknya, tafa'ulan, tafa'ul. Mauzunnya apa? Takassara, yatakassaru, takassuran.
Kemudian mauzunnya apa? Yang kedua, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ulan. Mauzunnya taba'ada yataba'adu taba'udan. Ini adalah yang hamzah yang tah di awalnya. Ini ziyadah yang tah di awalnya, ada dua bab, ya. Bab tafa'ul dengan tafa'ulan. Pada tafa'ul ziyadahnya ta di awalnya, kemudian hurufnya jenis dengan ain fi'ilnya. Bab tafa'ul ziyadahnya apa? Ta di awalnya, kemudian alif, ya, alif antara fa fi'il dengan ain fi'il. Alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma awaluhu al-hamzah, dan yang hamzah di awalnya. Jadi kalau yang hamzah di awal, ini contohnya imfa'ala. Hamzah di awalnya imfa'ala yanfa'ilu imfi'alan. Inqata'a yanqati'u inqita'an. Infa'ala yanfa'ilu imfi'alan. Inqata'a yanqati'u inqita'an. Itu ziyadahnya apa? Hamzah. Di mana? Di awal. Hamzah di awal, kemudian setelah hamzah itu apalagi nun. Di hamzah dan nun yang ada di awal itu ziyadah, tambahan. Tambahan. Kemudian inqata'a yanqati'u inqita'an, ya. Itu mauzunnya, ya. Mauzunnya inqata'a yanqati'u inqita'an. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ifti'al ini ziyadahnya apa, saudara sekalian? Hamzah di awal, kemudian ta antara fa fi'il dan ain fi'il. Hamzah di awalnya, kemudian ta antara fa fi'il dan ain fi'il. Inqata'a yanqati'u inqita'an. Inqata'a yanqati'u inqita'an. Ifta'ala, lain lagi. Ifta'ala, contohnya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mauzunnya apa? Ijtama'a ijtami'u ijtima'an. Ini mauzunnya, saudara sekalian, dari bab apa ini? Bab ifti'alan. Bab ifti'alan. Nama bab diambil dari masdar tadi. Bab ifti'alan. Ijtama'a, zadanya apa? Hamzah di awal, kemudian ta antara fa fi'il dan ain fi'il. Hamzah di awalnya, kemudian ta antara ain fi'il dan fa fi'ilnya. Kemudian sekali lagi if'alla. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Namanya bab if'ilal. Ziyadahnya apa, saudara sekalian? Ziyadahnya sini adalah hamzah di awalnya, kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Hamzah di awalnya, kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. If'alla yaf'allu if'ilalan. Itu wazannya. Mauzunnya apa? Ihmarra yahmarru ihmiraran. Ihmarra yahmarru ihmiraran. Itu yang sewazan dengan if'alla tadi. Selesai kita bahas sulasi mazid 2 huruf. Yang penambahnya 2 huruf dari asalnya. Jadi jumlah hurufnya menjadi 5. 3 asli tambah 2 tambahan, maka menjadi 5 huruf. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk yang ketiga, yang terakhir ini untuk sulasi. Makana madhihi ala sittati ahruf. Sekarang fi'il madhinya 6 huruf. Berarti kalau 6 huruf fi'il madhinya, berarti ziyadah 3. 3 asli ditambah 3.
3 asli tambah 3 berarti jumlah 6. Fi'il madinya 3 aslinya, mujarradnya, kemudian tambah 3 lagi maka menjadi 6. Jadi artinya apa? Sulasi mazid 3 huruf. Yang tadi sulasi mazid 2 huruf. Sebelumnya sulasi mazid 1 huruf. Maka sulasi mazid itu dibagi 3. Sulasi mazid 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. Yang sulasi mazid 1 huruf jumlah fi'il madinya 4, yang 2 huruf 5, yang 3 huruf jumlahnya 6. Nah, terakhir ini kita bahas terus sekalian, itu sulasi mazid 3 huruf. Maka madhihi ala sittati ahruf mislun istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Nah, mauzunnya apa? Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istikhrajan. Nah, istikhrajan. Nah, ini ziyadahnya yang tambah situ apa? Al hamzah sin ta fi awalihi. Istaghfaro yastaghfiru istighfaran. Istaghfaro, ghafaro asal katanya, mujarradnya ghafaro. Bertambah hamzah sin dan tadi awalnya itu ziyadah tambahan, maka menjadi istaghfaro. Istakhraja dia kata kharaja, kharaja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Maka bab ini namanya bab istif'al. Nama bab ini bab istif'al. Nanti kalau tanya apa wazan bab istif'al? Coba saudara sebutkan wazan bab istif'al. Mau sebutkan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Coba saudara tasrifkan fi'il madinya. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Agak sedikit ribet sekali, agak sedikit sulit, tapi insyaallah kalau kita terus baca bisa insyaallah. Coba wazan ini, mauzunnya. Istakhraja, istakhraja, istakhraju, istakhrajat, istakhrajata, istakhrajna, istakhrajta, istakhrajat, istakhrajtuma, istakhrajtum, istakhrajti, istakhrajtuma, istakhrajtunna, istakhrajtu, istakhrajna. Agak sedikit ribet memang, tapi ya begitulah, itulah tasrif fi'il madinya. Fi'il yang sulasi mujarrad bab fi'il sulasi mazid bab yang pertama, atau yang ziyadah pertamanya adalah hamzah, sin dan ta pada awalnya. Yang kedua saudara sekalian namanya if'alla. If'alla. If'alla, ihmarra, yahmaru, ihmiraran. Ihmarra, yahmaru, ihmiraran, if'ilalan. Namanya bab if'ilalan. Apa ziyadah di situ? Ziyadahnya adalah hamzah pada awalnya, kemudian alif antara ain fi'il dan dengan lam fi'il, kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Maka if'alla, yaf'allu, if'ilalan. If'ilalan. Ini agak ribet lagi kalau ditasrifkan ini, tapi kalau kita tulis bisa ya. Nah, contoh umpamanya ihmarra, ihmarru, ihmarra, ihmarra, ihmarru, ihmarrat, ihmararata, ihmararna. Sulit agak sedikit. Saudara sekalian, para pendengar dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sulasi mazid 3 huruf ini sebenarnya ada 4 bab ya. Iya, 5 bab ya. Nah, baru kita bahas dalam sesi ini baru 3 bab. Jadi masih ada lagi insyaallah sisa-sisanya itu nanti akan kita bahas pada sesi insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Itu aja mungkin para pendengar, para pemirsa dirahmati Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah khilaf. Semoga berkah dan berkah untuk kita.
untuk selalu kita membaca dan mengambil khazanah kebaikan daripada ilmu pengetahuan, terutama sekali dalam ilmu qawaid atau sorab ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.